oli seperti warna lumpur. Nah, ini adalah tanda-tandanya air radiator tercampur dengan oli mesin. Oke, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara memperbaiki oli mesin yang tercampur dengan air radiator. Setelah kita cek di bagian radiatornya, untuk air radiatornya sudah tidak ada, kita lepas untuk baut pembuangan. Cuman ada sedikit, itu yang ada di blok mesin saja. Oke, langsung saja kita proses pembongkaran. Kita kendorkan untuk di bagian kleman selang radiator menggunakan obeng plus. Kemudian di bagian water pumpnya cukup kita lepaskan 3 biji saja. Kemudian baut bracket yang ada di radiator kita lepaskan juga, tinggal kita congkel menggunakan obeng min. Kemudian selang yang kecil kita lepaskan klemannya, kemudian baut-bautnya kita lepaskan, tinggal proses penarikan saja seperti ini. Kemudian selang yang menuju filter udara kita lepaskan juga ya. Nah, oke, setelah terlepas seperti ini bisa kita lihat. Nah, di sini banyak jelly ya, seperti lendir. Nah, ini adalah tanda-tandanya seal water pump itu bocor seperti ini ya, tanda-tandanya. Kita lepaskan saja menggunakan kunci 8 untuk plat penahan rotor kipasnya. Tinggal kita lepaskan semua komponen-komponennya ya. Untuk tutup water pumpnya kita lepaskan juga semuanya. Harus dilepaskan dulu ya. Sekalian kita bersihkan. Nah, sudah terlepas bisa kita lihat sendiri di bagian hawanya ini banyak lumpur ya, semacam lumpur. Itu adalah air radiator yang tercampur dengan oli mesin. Kemudian bagian kipas ataupun asnya itu masih bagus. Kemudian tinggal kita lepas saja bearing kode 6000-nya menggunakan tracker khusus ya. Untuk teman-teman yang belum punya tracker bisa dipukul juga boleh. Yang penting berhati-hati saat proses pemukulannya supaya lebih profesional dan efektif tanpa ada resiko. Kita tracker saja seperti ini. Nah, oke, setelah terlepas tinggal kita sediakan bekas bearing dalam ya, bekas dalam bearing untuk menreker ataupun melepas seal water pumpnya. Supaya prosesnya nggak dipukul, supaya lebih mudah kita tracker saja. Sediakan kunci sok 32, baut 14 ya, kemudian bantalan bearing untuk pengganjalan saja. Nah, di sini kita proses tracker ya teman-teman. Usahakan harus pas, lurus kunci soknya, kunci sok mau 30 mau 32 bebas ya, untuk menahan saja. Nah, karena lumayan keras ya, untuk seal water pump itu sangat keras. Kadang ada yang keras banget. Nah, ganti kunci karena kuncinya kunci 17, yang tadi kunci 18, salah ya. Oke, seal water pump pun sudah bisa kita lepaskan dengan mudah. Nah, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, sudah terlepas. Nah, jadi caranya seperti ini. Mau dipukul juga boleh, tapi harus berhati-hati saja. Tinggal kita bersihkan ya menggunakan bensin, mau pakai cleaner juga boleh. Kemudian untuk seal water pumpnya kita pakai 44D kepunyaan Seon supaya lebih murah ya, ekonomis. Kalau misalkan pakai Yamaha Vixennya itu di atas 150 ribuan kalau yang original. Kalau misalkan pakai 4DD di bawah 100 ribuan. Dan sangat pas sekali, tidak ada yang berbeda ya. Pokoknya ini substitusi yang ekonomis. Nah, nanti jangan sampai terbalik untuk pemasangannya ya teman-teman, harap diperhatikan. Kita kasih oli dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pasang. Untuk pemasangan bisa di tracker, bisa di press, bisa juga dipukul. Nah, kalau mau dipukul kita pukul bagian pinggirnya saja, tahan di bawahnya ya. Kemudian di sini saya punya alat khusus ya. Jadi jangan sampai memukul di bagian tengah yang ada pernya. Jadi pukul pinggir-pinggirnya saja. Nah, buat teman-teman yang nggak punya alat khusus ya, teman-teman bisa menggunakan seal bekasnya juga. Ini bisa ya, menggunakan seal bekasnya juga bisa. Namun di sini saya mentutorialkan cara seperti ini. Biasanya saya metode press, karena untuk metode press sudah ada di video-video sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini proses pukul supaya teman-teman yang nggak punya alat bisa menggunakan metode ini. Kemudian bearing 600-nya kita ganti ya, kita ganti semuanya supaya lebih maksimal dan optimal, karena yang sebelumnya itu udah tercampur dengan air dan udah aus. Kita kasih pelumasan ya antara luar dan dalamnya. Kemudian tinggal kita pukul saja seperti ini. Bisa menggunakan kunci sok 19 yang panjang, bisa juga menggunakan bekas bearingnya seperti ini. Pokoknya cara pemukulannya berhati-hati saja. Tinggal kita kasih pelumasan di sini ya, kasih. Kemudian di bagian kipasnya
asnya masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti. Kalau misalkan udah aus, wajib kita ganti supaya tidak terjadi kebocoran lagi. Nah, setelah itu tinggal kita kasih pelumasan lagi yang banyak saja di sini ya, supaya tidak ada bunyi mendecit. Soalnya rawan bunyi akibat gesekan as dengan plat penahannya. Jadi kita kasih gemuk saja secukupnya. Tinggal kita pasang bagian plat penahannya ya. Nah, posisikan seperti semula. Jadi bautnya harus pas ya. Kalau misalkan nggak pas itu berarti belum sempurna. Nah, setelah pas seperti ini, kita masukkan baut-bautnya yang pendek, harus pas ya. Nah, kita kencangkan saja langsung secukupnya. Nah, dan untungnya ya motor ini tidak terlalu lama ya. Kalau misalkan terlalu lama, air radiator sudah tercampur dengan oli mesin, nanti part yang ada di dalam mesin bisa hancur ataupun cepat rusak. Untungnya bisa terkontrol ya setelah melihat air radiator itu surut ataupun tidak ada, dan oli sudah tercampur seperti lumpur, tandanya seal water pump minta diganti. Nah, dan untuk tutupnya packing sengnya masih bagus, jadi nggak perlu dilem ya, karena packingnya masih bagus. Kalau misalkan udah rusak ya diganti, kalau misalkan masih bagus tinggal dipasang lagi aja, nggak perlu pakai lem ya, karena tidak bakalan bocor. Tinggal kita kencangkan semua baut-bautnya, kemudian tinggal kita pasangkan ya. O-ring yang di bawah terpasang, kemudian selang filter udara kita pasangkan dulu. Kemudian untuk garis ataupun coakan baut dan rotornya itu harus dipaskan dulu ya, supaya lebih mudah saat proses memasukkannya. Nah, dan ini pun untuk semua jenis motor Jupiter MX ya, Vixion R, mau Vixion lama, Vixion R, caranya sama seperti ini. Mau R15, MX King, pokoknya sama caranya seperti ini ya teman-teman, jadi bisa dipraktekkan di rumah. Nah, setelah pas tinggal kita pasang selang radiator yang kecil, kemudian yang besar kita pasangkan, baut-bautnya kita pasangkan semuanya, langsung kita kencangkan, harus sampai pas ya. Kalau tidak ngepas nantinya si rotornya terganjal dan menekan ke sebelah kiri, jadinya nanti timbul bunyi suara. Jadi harus berhati-hati dan harus sampai pas. Untuk selang radiator klemannya kita kencangkan lagi, kemudian kabel kopling keposisikan semula, baut bracket kita pasang lagi ya. Nah, setelah itu bisa dihidupkan dulu tanpa air radiator, bisa ya, kita cek dulu, takutnya ada suara mendecit. Nah, setelah kita hidupkan tidak ada suara, tinggal kita matikan lagi mesinnya. Setelah mati mesinnya tinggal kita isi air radiatornya ya teman-teman. Kita kencangkan dulu di bagian baut pembuangan blok mesinnya ya, menggunakan kunci 8. Nah, setelah itu tinggal kita isi air radiatornya sampai penuh, sekaligus kita cek juga di bagian tangki cadangannya kita isi juga ya. Nah, oke, udah terisi, tinggal kita hidupkan saja mesinnya ya, sampai kita tunggu sampai panas air radiatornya. Nah, dan diperhatikan juga ini udah mulai retak untuk selang yang menuju ke tangki cadangannya, sekalian kita perbaiki, tinggal kita lepaskan saja. Kemudian tinggal kita gunting yang retaknya ya, soalnya kalau tidak diperbaiki nanti air radiator ketika panas dia ke tangki cadangan, nah dia rembes dari selang ini, jadi air radiator pun nanti bisa terbuang dengan sia-sia ya. Makanya kita harus perbaiki, tidak perlu ganti selang, cukup dipotong saja seperti itu, nggak perlu dalam-dalam masukinnya, yang penting ada penguncinya. Nah, oke, setelah itu tinggal kita isi lagi air radiatornya, kita coba blayer gasnya, dan air radiator sudah bersirkulasi, udah hangat, jangan sampai nyembur ke atas. Kalau misalkan ada semburan ke atas ditandakan termostat mampet ataupun tidak berfungsi, ataupun packing head ada yang bocor. Namun di sini aman ya, semua untuk sistem pendinginnya normal. Nah, dan setelah saya raba air radiatornya udah hangat, jadi ini aman. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.